Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya dan ketemu lagi dengan saya pribadi, Faras Visio. Nah teman-teman, di video kali ini saya akan memberikan tips dan latihan kepada kalian penderita penyakit saraf tersebut. Kemarin banyak yang bertanya kepada saya melalui WhatsApp, melalui Instagram, Mas, mengapa kok setelah bangun tidur itu saya merasakan suatu kaku di area pinggang, kemudian disertai nyeri yang menjalar mulai dari pantat, paha hingga betis, bahkan sampai ujung kaki. Nah, melalui video ini saya akan memberikan solusi terkait hal tersebut. Mungkin teman-teman di luar sana juga merasakan hal seperti ini, karena biasanya nih penderita penyakit saraf tersebut itu, setahu saya dan sepengalaman saya, setelah saya juga terjun di lapangan, pasti banyak merasakan suatu rasa tidak enak ketika bangun tidur. Entah itu kaku, entah itu nyeri, entah itu ada sensasi tusuk menusuk dan lain sebagainya. Nah, sebelum saya memberikan solusi latihan teman-teman, saya di sini akan menjelaskan secara garis besar mengapa ketika kita bangun tidur itu sering merasakan kekakuan dan nyeri yang menjalar. Nah, perlu diketahui teman-teman, bahwasannya ketika kita menderita penyakit saraf tersebut, itu kan masalah utamanya ada di bagian pinggang. Kemudian ketika kita tidur teman-teman, tidur kan posisinya kita stagnan teman-teman, yaitu posisinya sama seperti ini, itu berjam-jam. Katakanlah tidur kita 7-8 jam, jadi posisi kita juga stagnan seperti ini selama 7-8 jam. Kemudian ketika kita tidur, otomatis kan otot-otot di area bagian gerak kita, entah itu di bagian paha, di bagian betis, di bagian pantat, pinggang, itu kan ketika tidur kan diam teman-teman. Jadi ketika diam selama berjam-jam itu menyebabkan kekakuan ketika kita bangun. Jadi ketika kita bangun itu kan otot kita yang tadinya istirahat diam selama berjam-jam, kemudian kita bangun untuk mau melakukan aktivitas, maka otot ini kan intinya sing tadinya istirahat mau dipakai bergerak kan kaget teman-teman. Jadi ini kaku terlebih dahulu, jadinya kaku akibat tidak digerakkan selama berjam-jam akibat kita tidur itu tadi. Orang normal saja ketika bangun tidur biasanya pasti mengalami juga kekakuan otot-otot ya, kekakuan badan, sendi, pinggang dan lain sebagainya. Apalagi kita penderita penyakit saraf tersebut, itu kan sudah mengalami suatu kelemahan otot, kemudian kita pakai istirahat tidur stagnan selama 7-8 jam. Kemudian ketika bangun melakukan aktivitas, otomatis kondisi ototnya itu jauh dari kata normal. Kalau orang normal kan ya biasa aja, maksudnya kekakuannya biasa aja. Tetapi kalau kita penderita penyakit saraf tersebut, itu kekakuannya teman-teman, itu ada di bawah kata normal teman-teman. Jadi intinya itu masih dalam proses penyembuhan, dan ini adalah suatu fase yang harus teman-teman lewati. Ketika menderita penyakit saraf tersebut merasakan hal seperti itu, jangan khawatir, karena saya akan berikan solusinya pada video kali ini. Nah, langsung saja simak pembahasan saya, latihan saya untuk mengatasi hal seperti ini teman-teman. Langsung saja. Oke teman-teman, kita masuk ke latihannya untuk mengatasi ketika bangun tidur itu kok merasakan suatu rasa kaku, nyeri menjalar dan lain sebagainya. Nah teman-teman, saran saya kepada kalian penderita penyakit saraf tersebut, ketika kalian bangun tidur, kan kalian kalau tidur kan otomatis kan seperti ini. Kemudian ketika kalian bangun tidur, itu saran saya jangan langsung untuk dipakai aktivitas, jangan langsung dipakai duduk dan lain sebagainya. Tetapi coba teman-teman setelah bangun tidur mulai membuka mata, kemudian berpikiran dalam otak ini berpikir mau melakukan aktivitas,
itu jangan langsung teman-teman, tetapi ketika mau melakukan aktivitas, sudah berpikir mau melakukan aktivitas, coba ditahan terlebih dahulu. Coba teman-teman melakukan suatu latihan pelemasan otot-otot terlebih dahulu teman-teman. Supaya apa? Supaya meringankan rasa kaku dan rasa sakit setelah kita bangun tidur. Oke, jadi latihan yang pertama setelah kalian mulai membuka mata, itu coba kalian perlahan-lahan coba latihan seperti ini. Nah, kakinya itu ditarik seperti ini teman-teman. Coba didekatkan ke area apa? Ke area perut dan ke area dada. Diusahakan mepet seperti ini. Dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian istirahat. Diulangi lagi. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian istirahatkan, diulangi sebanyak 3 kali. Jadi dihitung 1 sampai 10, diulangi sebanyak 3 kali. Kalau kanan sudah, kaki kiri walaupun yang tidak sakit, kalau yang misal kanan yang sakit, kaki kiri yang tidak sakit juga dilakukan supaya imbang, supaya otot-otot keduanya lemas. Jadi ketika kita melakukan aktivitas nanti, itu teman-teman tidak merasakan suatu rasa nyeri. Nah, ini dihitung 1 sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian istirahat. Diulangi sebanyak 3 kali teman-teman. Nah, dengan melakukan pelemasan otot-otot, maka teman-teman akan mengalami ototnya akan tidak kaget, tidak kaku. Ketika kalian mau bangun itu rasa nyerinya, rasa kakunya itu pasti berkurang. Makanya jangan langsung bangun, jangan melakukan aktivitas, tapi coba untuk pelemasan otot terlebih dahulu teman-teman. Itu latihan yang pertama. Kemudian teman-teman, kita masuk latihan yang kedua. Latihan kedua itu bisa dilakukan dengan tidur juga. Jadi kalau tadi kan awal kan menarik ini, melemaskan otot-otot bagian paha dan bagian pantat. Kita kemudian yang latihan kedua itu akan melemaskan apa? Melemaskan otot-otot di area selangkangan serta tulang-tulang di area selangkangan. Biasanya kalau bangun tidur itu kan pasti mengalami kekakuan di area selangkangan, di area paha bagian dalam. Makanya kita coba melakukan pelemasan. Seperti apa? Coba ditekuk kakinya seperti ini. Kemudian setelah itu coba kalian buka secara perlahan-lahan aja, dibuka seperti ini, kemudian ditutup. Tapi dihitung teman-teman, ketika membukanya kita hanya begini pelan-pelan. Sudah maksimal, dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian ditutup pelan-pelan aja, nggak usah cepet-cepet, tapi ditutup aja pelan-pelan, dirasakan sensasinya, kekakuannya. Udah ditutup, istirahat. Kemudian diulangi lagi seperti ini. Dibuka pelan-pelan aja, nggak usah kesusu, pelan-pelan aja seperti ini. Oke, sampai maksimal. Kemudian dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian ditutup lagi. Hitungannya masih sama teman-teman. Dihitung 1 sampai 10, diulangi sebanyak 3 kali.
Coba mulai dirutinkan sekarang ketika bangun tidur melakukan pelemasan otot. Itu latihan yang kedua. Oke teman-teman, kita masuk latihan yang ketiga. Latihan ketiga masih dalam kondisi tidur teman-teman. Masih dalam kondisi tidur. Pertama kalian berbaring, kemudian kedua kaki ditekuk seperti ini. Setelah itu kaki yang sakit, biasanya kan penderita penyakit saraf tersebut itu terserang salah satu kaki, entah kanan atau kiri. Ketika kaki yang sakit itu coba dinaikkan teman-teman. Coba diangkat, kemudian perlahan-lahan ditumpangkan ke area paha sini. Nah, ke area paha sini. Gini ya, ke area paha sini. Kemudian apa? Kemudian tangan kita ini kita dorong ke sana, ke area belakang ya teman-teman. Jadi tangan ini yang kanan ini saya pakai untuk mendorong, tangan kiri saya letakkan di paha sini, di paha ya. Nih paha saya letakkan paha di sini. Nah ini kita dorong ke bawah seperti ini. Nah ini seperti ini sampai lurus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian apa? Kemudian istirahatkan. Nah, 1 sampai 10 itu istirahat, kemudian diulangi lagi sebanyak 3 kali. Ketika melakukan gerakan seperti ini, rasakan sensasi kekakuan di area pinggang sini, di area pantat, sama di area paha. Jadi ketika melakukan dorongan seperti ini, biasanya kalian akan merasakan sensasi di sini kaku. Kemudian di bagian pantat sini juga kaku. Ini ada tarikan di area pantat sini, sama otot paha bagian belakang teman-teman. Seperti ini, dorong pelan-pelan aja. Nah seperti ini. Oke, istirahat sudah sampai 10. Ulangi lagi 1, 2, 3, 4 sampai dengan 10 teman-teman. Silahkan dicoba. Itu adalah gerakan yang ketiga. Oke teman-teman, kita masuk ke gerakan yang keempat. Itu masih dilakukan dengan tidur teman-teman. Jadi gerakan yang keempat itu masih tidur. Pertama tidur yang lurus seperti ini. Kemudian apa? Kemudian coba kedua kaki ditekuk. Setelah kedua kaki ditekuk teman-teman, coba bagian pantat dan bagian pinggang itu dinaikkan teman-teman. Tetapi sebelum menaikkan, kedua tangan itu diletakkan di samping ya teman-teman, di samping badan seperti ini. Kemudian coba dinaikkan bagian pantat dan bagian pinggangnya seperti ini. Nah seperti ini. Seperti ini ditahan 1 sampai 10 dihitung. Kemudian istirahat diulangi sebanyak 3 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian istirahat. Setelah itu istirahat 1 sampai 3 detik. Kemudian diulangi lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Diturunkan. Kemudian setelah itu istirahat lagi, masih istirahat teman-teman. Kita ulangi lagi. Nah, sampai dihitung 1 sampai 10. Gerakan seperti ini teman-teman, ini dapat membantu kita untuk melemaskan otot-otot di area pinggang teman-teman. Jadi otot-otot di area pinggang itu
merasakan suatu sensasi adanya peregangan, kemudian pelemasan teman-teman. Sehingga apa? Sehingga otot-otot di area pinggang ini dia akan melemas. Intinya ototnya itu lemas, kemudian setelah lemas dia akan kembali enak teman-teman. Nah, itu teman-teman adalah 4 gerakan yang wajib kalian lakukan ketika kalian bangun tidur. Jadi kalau bangun tidur jangan langsung melakukan suatu aktivitas, tetapi apa? Tetapi coba lakukan suatu gerakan ini terlebih dahulu, gerakan-gerakan yang membantu merilekskan, melemaskan otot-otot di area pinggang, pantat, paha hingga ke ujung kaki. Sehingga apa? Sehingga ketika kalian mencoba melemaskan terlebih dahulu sebelum melakukan aktivitas, harapannya kedepannya itu ketika kalian bangun tidur itu tidak panik. Jadi ketika bangun tidur kalian melakukan latihan terlebih dahulu baru melakukan aktivitas. Nah, nanti perlahan-lahan tubuh kalian sudah beradaptasi, tubuh kalian, otot-otot kalian sudah lemas dan lain sebagainya. Sehingga apa? Sehingga perlahan-lahan kondisi kalian sudah mulai membaik dan gerakan-gerakan latihan-latihan ini dapat mempercepat proses rehabilitasi, mempercepat proses penyembuhan suatu penyakit saraf bersepit kalian. Mudah-mudahan video ini bermanfaat teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa share video ini kepada orang-orang yang membutuhkan, subscribe, dan jangan lupa nyalakan bel notifikasinya supaya ketika saya upload teman-teman langsung bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.